Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Time to Talk bersama saya Dita Ruspendi. Kita masih membahas tema TV lokal Jawa Barat siap beralih ke TV digital. Tapinya ini yang sedang kita bahas. Bersama 3 narasumber masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual. Bapak Iris Munandar, Ketua Umum ATSDI, kemudian Bapak Roni Tabroni, Komisioner KPID Jawa Barat, dan juga Ibu Almadina Rahmaniar, dosen ilmu komunikasi dari Unpas ya. Kita ke Ibu Alma terlebih dahulu. Ibu Alma, terkait analog switch off ini ya, nantinya pasti konten akan semakin beragam, Bu Alma. Sementara saat ini banyak sekali konten dari platform di luar TV, seperti streaming ya. Dan menurut Ibu Alma, apakah itu akan membuat masyarakat menjadi enggan menonton TV atau ada sisi positifnya? Bagaimana, Bu Alma? Sebetulnya berbeda ya dalam kaitannya dengan digitalisasi di ranah OTT atau over the top gitu. Digitalisasi ini kan identik dengan disrupsi ya, terutama dari sisi iklan, baik dari segi kuantitas maupun pricingnya. Nah, dalam hal digital terestrial ini bisa berbeda sebetulnya. Jadi ekosistem digital terestrial dan internet atau streaming ini meski sudah terdigitalisasi, ke depan tidak akan muncul agregator intervensi dari agregator semacam Google seperti itu. Kemudian peralihannya dalam konteks ASO ini kan perbedaannya hanya pada jaringan frekuensinya aja, tapi input dan outputnya masih tetap sama, sehingga kurang berpengaruh sebagaimana dalam OTT seperti itu. Jadi sebetulnya justru dengan adanya kualitas gambar dan suara yang semakin baik, artinya seharusnya ini menjadi peluang dan kesempatan besar untuk membuka ekosistem bisnis, terutama dalam hal periklanan seperti itu. Sehingga migrasi analog ke digital ini harus terus disiasati oleh para penyelenggara siaran TV lokal atau lembaga penyiaran TV lokal agar bisa terus simultan antara program acara yang baik dan dikemas dengan berkualitas juga, sehingga akan menghasilkan banyak peluang yang hadir, salah satunya dari segi periklanan tadi seperti itu. Setuju ya, sepakat dengan Ibu Alma. Kita ke Pak Roni dulu nih. Pak Roni, bagaimana Pak Roni cara KPID menghadapi banyaknya konten yang bermunculan di platform lain selain televisi? Ya, kalau kalau KPID sebenarnya kan tidak berurusan dengan itu ya. Cuma kan melihatnya begini, bahwa semakin banyak konten di digital berbasis OTT itu kan sebenarnya isyarat bahwa tingkat kreativitas masyarakat kan semakin sangat tinggi gitu ya. Dan kehadiran kreativitas itu sebenarnya kan harus ditangkap gitu ya, atau bersinergi dengan lembaga penyiaran gitu ya. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan gitu ya, atau setiap kita terjun ke masyarakat, termasuk juga hari ini tadi, kita selalu menantang kepada komunitas-komunitas gitu ya, pelajar, mahasiswa, konten kreator, ketika mereka memiliki keahlian, mereka memiliki kreativitas, itu kedepannya itu harus bersinergi dengan lembaga penyiaran supaya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya akan bermanfaat pada 2 hal. Yang pertama, selain mereka bermain di OTT, mereka juga bisa masuk ranah terestrial, dan itu memiliki tingkat kredibilitas lebih tinggi kan kalau masuk terestrial gitu ya. Karena kan sudah melalui proses filterisasi dan yang sangat ketat. Yang kedua, kalau konten kreator itu berpikirnya OTT, kan mereka lebih liar, tanda petik ya, lebih liar. Tapi kalau misalkan mereka berpikirnya tentang terestrial, maka mereka setiap konten itu mereka akan memiliki basic etika ya, etik yang lebih tinggi, karena di terestrial kan tidak semua konten bisa tampil gitu ya, banyak aturannya, ada ya rambu-rambunya, sehingga itu secara tidak langsung mendidik masyarakat kalau membuat konten itu ya harus baik, harus positif, tidak seenaknya gitu ya. Nah, dalam posisi ini sebenarnya ya KPID ingin melakukan bridging antara konten kreator yang banyak di masyarakat itu dan semakin hari semakin tumbuh gitu ya, dengan lembaga penyiaran yang mungkin gitu ya, mereka juga membutuhkan konten tetapi dengan standar-standar tertentu gitu ya.
bukan hanya menarik, bukan hanya bagus, tapi juga memenuhi persyaratan untuk tampil di televisi gitu, yang terestrial. Ya, ya. Kita ke Pak Iris dulu ya, Pak Iris. Menurut Bu Alma, TV-TV di luar platform televisi ini akan menjadi peluang, Pak Iris. Pak Iris bagaimana menurut dari sudut pandang ATSDI? Masih di mute Pak Iris. Pak Iris mohon dinyalakan terlebih dahulu. Ya, sorry. Ya, mohon maaf. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa di era digitalisasi ini sebaran konten kan ada di platform yang lain, gitu kan. Dan ini harus menjadi challenge bagi industri kreatif yang ada di televisi terestrial itu sendiri, mainstream, gitu kan. Itu yang pertama. Karena memang saya masih punya keyakinan bahwa hasil survei masih 80% masyarakat Indonesia itu nonton televisi. Bukan YouTube dan lain sebagainya. Toh kalau nonton YouTube pun juga nonton cuplikan program TV, gitu kan, hanya beda sarananya saja, gitu kan. Jadi ini peluang masih menjadi peluang besar bagi industri televisi, gitu kan. Belum mengalami masa-masa sunset. Nah kemudian tapi yang jadi kendala ini, yang sering kita kritisi akhir-akhir ini adalah tadi Pak Roni menyampaikan agar konten-konten kreator ini terjaga, gitu kan, dari sisi regulasi, gitu kan, kreativitasnya juga lebih baik. Nah, bagaimana agar platform-platform baru ini juga ikut diatur oleh pemerintah, gitu kan, ikut diatur oleh pemerintah. Mbak Dita, kalau informasi hoax itu kan lebih banyak bukan dari media mainstream, tapi dari platform yang baru ini, gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab? Oke, katanya media-media baru ini sudah diatur oleh Undang-Undang ITE, sudah diatur oleh Undang-Undang Perfilman, sudah diatur oleh Undang-Undang Pornografi. Tapi kan masalahnya main jeblos-jeblos saja, gitu kan. Nah ini yang akhirnya kita harus menjaga konten kreator ini, gitu kan. Nah menjaga konten kreator ini sehingga kita minta kepada pemerintah, kepada DPR RI bagaimana platform baru ini juga diatur, gitu kan. Pak Roni sendiri juga tahu bahwa ketika mendirikan televisi itu harus sabar banget, gitu kan, untuk segera on air. Nah, untuk segera on air prosesnya banyak gini. Tapi misalkan kalau Bu Alma atau Dita mau buat semacam YouTube lain sebagainya, 1 jam kurang juga selesai itu dan bisa langsung on air, gitu kan. Nah, tapi kan tidak ada aspek keadilannya, equal playing field-nya, gitu kan. Yang kita jaga, gitu kan. Kemudian yang kedua, industri kreatif digital ini kalau kata Boston kan 443 triliun tuh. Nah, saya punya keyakinan ada sih YouTuber kita yang bayar pajak, ada, gitu kan. Tapi semuanya kah bayar pajak, kita nggak tahu. Jadi kan ini potensi negara, bukan ini potensi negara yang benar-benar harus dibidik, gitu kan. Harus dibidik daripada meningkatkan pajak bagi karyawan yang gajinya 2-3 juta, gitu, lebih baik cari peluang-peluang pajak yang benar-benar real, gitu kan, seperti itu. Jadi Mbak Dita, saya sampaikan bahwa kehadiran konten di luar media mainstream bagi kita itu challenge. Tapi kita minta kepada pemerintah agar ada equal, gitu kan, playing field-nya, gitu, supaya sama, gitu kan, supaya sama-sama, gitu kan. Kita membangun bangsa ini, karena informasi-informasi hoax, konten-konten yang viral, yang yang tidak bermanfaat itu kan lebih banyak ada di luar media mainstream ini, gitu. Meskipun juga banyak konten-konten yang inspiratif, gitu kan. Contohnya Mbak Dita siaran itu kan ditongkrongin tuh sama KPI, KPID 24 jam, gitu kan. Kalau ada apa-apa lain sebagainya langsung di-print. Tapi di YouTuber, konten-konten di luar media mainstream, adakah? Nggak ada. Kecuali kalau dia viral, kemudian ada sesuatu yang janggal, merusak kebangsaan dan lain sebagainya, baru bertindak kan pemerintah, akhirnya take down dan lain sebagainya. Nah, jadi saya berharap agar pemerintah
melalui revisi undang-undang penyiaran ini, atau mungkin revisi undang-undang penyiaran bisa di-upgrade menjadi undang-undang konvergensi media, itu bisa lebih enak lagi gitu kan ngatur ini semua. Bukan untuk mengekang kreativitas ya, bukan untuk mengekang kreativitas konten-konten kreator, tapi justru ini menjaga para konten kreator gitu kan. Agar bisa bebas berekspresi, bebas yang bertanggung jawab gitu kan. Dan bukan mengekang kebebasan. Kadang-kadang orang Indonesia itu, wah ini nggak bebas dan sebagainya. Ya bebasnya kan harus bebas bertanggung jawab dong. Gitu. Jadi regulasi harus bisa menaungi semua media secara lebih luas lagi begitu ya Pak Iris ya. Terakhir Pak Iris, bagaimana harapan Pak Iris dalam penyelenggaraan Analog Switch OPD Pak Iris? Saya akan tanya juga harapan masing-masing narasumber lainnya ya, Bu Alma, Pak Roni. Pak Iris terlebih dahulu. Saya selalu menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang paling lambat melakukan proses migrasi dari analog ke digital ini. Mudah-mudahan dengan bekal Undang-Undang Cipta Kerja pasal 60A, kemudian Permen nomor 11 tahun 2021 tentang 3 tahapan analog switch off, ini tidak ada lagi mundur-mundur lagi gitu kan. Mudah-mudahan tahap pertama 30 April, tahap kedua 25 Agustus, tahap ketiga 2 November itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik. Kemudian pemerintah masih punya waktu untuk melakukan sosialisasi secara masif. Kemudian saya selalu menyampaikan kepada pemerintah, sosialisasi di daerah kasih ke orang daerah gitu kan, karena mereka yang lebih paham gitu kan. Selama ini kan KPID Jawa Barat nggak usah ditanya lah gitu kan, duitnya habis untuk sosialisasi analog switch off. Nah, mudah-mudahan bisa ditambah dengan kontribusi dari itu. Kemudian juga 6,7 juta STB segera dibagikan gitu kan kepada masyarakat miskin yang punya televisi, agar mereka bisa mulai menikmati siaran yang lebih baik lagi. Harapan saya itu mudah-mudahan KPD Jawa Barat bisa mengawal ini, terutama untuk 12 kota dan kabupaten di tahap pertama ini. Terima kasih, Mbak Dita. Penyediaan set-top box, kemudian sosialisasi dan juga hadirnya KPID ya dalam proses ASO ini menurut Pak Iris. Bagaimana Bu Alma? Harapan untuk analog switch off yang deadline-nya November 2022 nih. Iya, berdasarkan hasil riset yang kemarin sudah dilakukan expose-nya, bahwa TV lokal sudah menyatakan kesiapannya, kemudian masyarakat juga sudah menyatakan kesiapannya, hanya ada beberapa catatan-catatan bersama. Artinya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus berkolaborasi bersama, baik dari pemerintah maupun regulator, stakeholder, kemudian kami pun sebagai akademisi juga masyarakat harus berkolaborasi bersama dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Penyiaran mengenai diversity of content dan diversity of ownership ini, supaya kita bisa mengawal bersama dan mengarah kepada digitalisasi penyiaran yang lebih baik. Itu aja Mbak Dita, terima kasih. Yang sudah menjadi poin-poin Bu Alma tadi ya. Pak Roni, bagaimana Pak Roni? Tadi disinggung oleh Pak Iris ya, KPID harus hadir selalu dalam analog switch OPD. Bagaimana harapan khususnya Pak Roni? Ya, betul sekali. KPID setiap hari bicaranya ASO, bahkan mimpinya juga ASO. Jadi termasuk sebetulnya tadi penting ya, kaitan Kang Iris, segera STB dibagikan. Hari ini jangan dikira bahwa anak-anak SMA tadi juga di Indramayu mereka nagih STB loh teh. Jadi kata anak SMA, kalau saya sekarang cuma pakai pemancar, nanti gimana saya nangkap digitalnya? Itu baru anak SMA. Beberapa waktu ke belakang di Garut, kepala desa pastikan STB sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai saya sebagai kepala desa di demo masyarakat karena STB salah sasaran. Ini kaitan dengan distribusi STB tadi ya. Nah, oleh karena itu saya tetap pada dua hal. Yang pertama bahwa ASO ini harus berkeadilan, tidak boleh merugikan salah satu pihak, yaitu misalkan LP lokal, tadi TV lokal jangan dirugikan, kemudian masyarakat juga jangan dirugikan. Oleh karena itu, tadi pada catatan-catatan hasil riset 4 kampus itu, khususnya 2 kampus yang terkait ASO itu, saya kira negara harus hadir di situ untuk menutupi bolong-bolong, setidaknya meminimalisir
semaksimal mungkin supaya benar-benar 2 November itu seluruh masyarakat Jawa Barat bisa nonton TV digital dengan lebih baik lagi. Itu saja mungkin Teh. Analog switch off harus berkeadilan menurut Pak Roni, dan juga negara harus hadir untuk meminimalkan catatan-catatan dari tim riset tadi ya. Semoga dengan adanya kerjasama antara KPID Jawa Barat dengan 4 universitas ini bisa semakin membantu mensosialisasikan analog switch off kepada masyarakat ya. Dan juga para lembaga penyiaran lokal pun tentunya berharap agar pemerintah bisa memberikan solusi terbaik atas kendala-kendala yang ada menuju analog switch off ini. Pak Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI, kemudian Pak Roni Tabroni, Komisioner KPID Jawa Barat, dan Ibu Almadina Rahmaniar, Dosen Ilmu Komunikasi Unpas. Terima kasih atas kesediaannya, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Sayang sekali durasi kita tidak panjang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini Time to Talk kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di episode lainnya ya. Saya Dita Ruspendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.